alhamdulillahirobbilalamin. Di episode ke-6 ini kita masih bisa berkumpul kembali ya di program Arsa Mengaji. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat, mudah-mudahan seterusnya akan selalu sehat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, pagi ini kita panjatkan puji syukur ke hadirat ilahi Robi, alhamdulillahirobbilalamin ya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk sama-sama hadir, walaupun secara virtual meeting ya, dalam program Arsa Mengaji. Sholawat beserta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Di mana sekali lagi dengan terutusnya beliau sampai hari ini kita masih mengenal, masih, bisa mencicipi manisnya iman, manisnya Islam, manisnya menuntut ilmu Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih, kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung pagi ini yang masih terus bersemangat ya Ibu ya untuk sama-sama belajar Al-Qur'an di Arsa Mengaji. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang mulai dari episode pertama sampai episode hari ini masih terus, bertahan, stay, ataupun juga partisipan-partisipan baru yang terus bertambah setiap minggunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar di Arsa Mengaji. Lalu terima kasih juga untuk Ustadz Abu Robani, ustadz kita bersama beserta timnya. Alhamdulillah sampai di episode ke-6 ini Ustadz masih terus bersemangat ya Ustadz ya, diberi kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan seterusnya, tetap semangat ya Ustadz ya, tetap diberi kesehatan agar bisa terus mengajarkan kita ilmu-ilmu Al-Qur'an secara menarik dan menyenangkan. Ya, saya Nana, izin dari Cetersa Foundation, sebagai pemandu acara di hari ini, akan menjelaskan beberapa, hal tentang Cetersa Foundation ya, jangan, lelah-lelah mendengarnya. Jadi seperti yang lalu, untuk yang sudah, tahu mungkin bisa diingat-ingat lagi, untuk yang belum tahu nih, belum kenal, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang Yayasan Cetersa Foundation, yaitu yayasan yang didirikan sejak 2005 oleh Bapak Khairul Tanjung beserta istrinya, Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Kalau, bisa dilihat dari beberapa cuplikan video di, layar ya, dengan visi besar kita memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal, kita mengupayakan banyak program. Kita, berkeliling ke berbagai nusantara di Indonesia sampai ke pedalaman untuk apa? Untuk mengoptimalkan tadi memberikan, pendidikan-pendidikan yang layak kepada banyak anak-anak Indonesia. Nah, ini adalah SMA unggulan Cetersa Foundation. Cetersa Foundation punya 2 sekolah unggulan kebanggaan, yang di mana lokasinya ada di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan yang kedua ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Hebatnya sekolah ini gratis untuk anak-anak yang berketerbatasan ekonomi namun punya prestasi ataupun, kecerdasan yang sangat tinggi. Sampai detik ini hampir 100% lulusannya diterima di perguruan tinggi terbaik Indonesia. Masya Allah, benar-benar, hebat sekali ya mencetak generasi muda dengan, pendidikan yang unggul, lalu berbudi pekerti yang baik, juga berakhlakul karimah. Nah, kalau bisa dilihat lagi nih di layar masing-masing, ini adalah sekolah, remote area, sekolah-sekolah yang CT Arsa Foundation bangun hingga ke pedalaman Indonesia, memberikan tempat yang layak bagi anak-anak Indonesia untuk belajar dan bermain yang menyenangkan. Karena bagaimanapun juga, hak mereka sama dengan anak-anak Indonesia pada umumnya, mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi untuk pendidikan, kita juga punya mobil-mobil literasi namanya. Jadi ada mobil Ikro, ada mobil multimedia, ada mobil pintar, mobil sehat, mobil rescue, dan mobil Ikro ini ada di beberapa kota, tidak hanya di Jakarta, tapi ada juga di Sukoharjo dan juga di, Bandung. Seperti namanya ya, mobil Ikro, jadi mobil Ikro ini adalah mobil, literasi yang juga punya satu tutor atau satu mentor berpengalaman yang akan bergerak ke berbagai wilayah untuk memberikan pengalaman belajar agama Islam secara menarik dan menerangkan. Jadi anak-anak yang kurang mampu, target kita anak-anak di pedalaman juga, kita ajarkan beberapa ilmu agama Islam seperti membaca Al-Quran, cara berwudu, cara sholat. Nah, hari ini Arsa Mengaji merupakan program inisiasi oleh CT Arsa Foundation dan juga Mobil Ikro. Apa sih sebenarnya Arsa Mengaji? Wah, kalau ini sudah pada hafal ya pastinya. Arsa Mengaji program belajar mengaji bersama untuk tujuan yang sangat besar yaitu membumikan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan kita belajar, mengaji, belajar, mempelajari ilmu Al-Qur'an secara mendalam, kita bisa mengikuti arahan Al-Qur'an juga ya, warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Amin, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar lagi dengan, narasumber atau dengan guru kita yang belum berubah, masih, seperti yang episode lalu yaitu Ustadz Abu Robani.
Ya, kalau masih ada yang belum kenal siapa sih beliau? Nah, boleh dibaca sedikit sekilas di layarnya. Beliau adalah, seorang lulusan Ma'had Al-Hikmah Jakarta, Lembaga Tahfiz Quran, Al-Hikmah Jakarta Sekolah Tinggi Agama Islam STAI At-Taqwa Bekasi. Nah, jangan ragu lagi deh kalau belajar dengan beliau karena sampai detik ini beliau itu, banyak sekali aktivitasnya ya, salah satu memang beliau adalah tutor atau mentor khusus Al-Qur'an tidak hanya di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, Ustadz mudah-mudahan senantiasa diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajarkan dan membumikan Al-Quran ke banyak orang. Amin ya robbal alamin. Oke, sepertinya kemarin 22 Oktober 2020 ada hari istimewa ya di Indonesia yaitu Hari Santri Nasional. Saya ucapkan secara pribadi dan juga CT Arsa Foundation mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2020. Mudah-mudahan santri bisa lebih kuat ya di Indonesia, tagline-nya sekarang santri sehat, negara kuat, seperti itu. Ya mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan juga kekuatan ya melewati musibah pandemi ini, amin ya robbal alamin. Nah, ngomong-ngomong hari spesial, Arsa Mengaji juga punya nih hal yang spesial. Apa sih sebenarnya? Tidak hari ini, tapi kita akan hadir secara spesial banget di 20 November 2020. Ada apa ya sebenarnya di 20 November 2020? Jangan sampai terputus episodenya, ajak sebanyak-banyaknya rekan untuk menyaksikan di 20 November 2020. Oke, kita masuk ke materi Arsa Mengaji nih. Kalau yang lalu udah pada hafal ya, yang lalu Ustadz Abu Robani menyampaikan tentang karakteristik huruf hijaiyah. Nah, hari ini kita akan belajar lagi lebih lanjut tentang karakteristik al-hams. Apa sih sebenarnya karakteristik al-hams? Nah, untuk lebih lanjutnya daripada penasaran ya, kita langsung saja ke Ustadz Abu Robani. Tapi sebelumnya nih, sekali lagi pasti semuanya pasti, masih ingat ya dengan tagline, program kita Arsa Mengaji. Kalau saya teriak Arsa Mengaji dari sini, semua juga harus teriak secara semangat dari rumah, "Iqra dari hati." Oke, bareng-bareng ya semuanya ya. Arsa Mengaji, Iqra dari hati. Oke, siapkan hatinya, siapkan pokoknya pikiran-pikirannya harus fresh semuanya. Biar, ilmunya masuk secara mudah. Oke, kalau begitu Ustadz Abu Robani saya persilahkan untuk menjelaskan materi lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Tentunya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga iman dan Islam senantiasa terjaga di dalam dada sampai ajal menjemput dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ingin haturkan terima kasih kepada Ibu Anita yang alhamdulillah terus menemani kita di Arsa Mengaji ini, dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir di ruang kebaikan Arsa Mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh kita yang mampu memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa tadi hari ini kemarin di tanggal 22 Oktober adalah hari istimewa di Indonesia, Hari Santri Nasional. Saya pun ingin menyampaikan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri di Indonesia. Jaga senantiasa semangat dan jaga juga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan senantiasa memberkahi langkah-langkah kita. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke episode kali ini, kita melanjutkan tentang karakteristik huruf. Saya ingin menyampaikan kenapa kita harus senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena memang Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kepada kita bahwa manusia terbaik dari umat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang cukup populer, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi
orang yang terbaik di sisi Rasulullah SAW bukan orang yang memiliki ilmu yang tinggi dari sisi keduniaan. Bukan pula orang yang memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tapi umat terbaik dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan seperti biasa di program Arsa Mengaji, kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara mudah dan menyenangkan belajar Al-Quran, khususnya membaca Al-Quran secara tertib dalam metode quantum reading Quran. Dan selain kita belajar mengaji, juga kita insya Allah di akhir acara kita akan coba sama-sama mentadaburi ayat yang kita pelajari, ya. Dan sebelum masuk ke materi kita tentang Al-Hamas, saya ingin mengingatkan dulu materi kita sedang mempelajari tentang karakteristik huruf, ya. Kita sedang belajar tentang karakteristik huruf, dan kita telah belajar di sebelum di episode kelima. Ya, di episode kelima kita telah belajar tentang kenapa kita harus memfasihkan huruf hijaiyah kita. Kenapa kita harus baca Al-Quran secara tartil. Satu di antaranya karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar membaca Al-Quran itu sesuai dengan lisannya, dialeknya orang Arab. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Inggris. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah Qur'anan Arabian. Qur'an itu berbahasa Arab. Jadi wajar banget dong kalau kemudian Rasulullah SAW perintahkan kepada kita agar Al-Qur'an dibaca seperti lisannya orang Arab. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi wa aswatiha. Ya, baca Al-Qur'an itu seperti dialek dan suaranya orang-orang Arab yang fasih, ya. Dan sebelumnya telah kita pelajari tentang dua syarat fasih, ya. Dua syarat dikatakan fasih huruf-huruf hijaiyah kita. Pertama, ya, ketika dikatakan fasih ketika kita mampu melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluarnya. Seperti misalkan huruf ta. Ya, sahabat Arsa ketika melafalkan huruf ta dikatakan fasih huruf ta-nya kalau makhrajnya tepat. Ya, kemarin sudah saya bahas ta itu dengan cara menyentuhkan ujung lisan dengan gusi. Jadi bukan dengan gigi atta, bukan juga dengan lain-lain atta, bukan ta tapi dengan gusi atta, dengan gusi atta dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Dan belum dikatakan fasih sebelum nanti terpenuhi syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Mampu memenuhi hak huruf. Hak huruf itu ada sifat-sifat asli yang senantiasa lengket pada huruf. Sebetulnya huruf ta itu punya 5 sifat. Cuman di antara 5 sifat, satu yang menonjol yang harus diperhatikan adalah sifat hamas. Ya, di mana ketika melafalkan huruf ta, maka ada udara yang mengalir. Ta, at, ta. Ya, ati, atu. Ya, lengkapnya silakan sahabat Arsa untuk melihat kembali ya di tayangan episode sebelumnya, tentunya dari pertama kan nggak bisa ditinggalkan. Ya, jadi baca Quran kita di setiap episode itu bertambah. Jadi episode-episode sebelumnya itu tidak boleh dilupakan. Jadi terus kita menyempurnakan. Setiap bertambah episode, terus kita sempurnakan bacaan Al-Quran kita sampai kita mahir dalam membacanya. Jadi jangan lupa di episode 1 kita belajar tentang konsistensi mad dan gunnah. Ya, sampai terakhir kita belajar tentang bagaimana cara mudah fasih melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, ini yang mesti diperhatikan. Mesti diperhatikan ketika kita baca Al-Quran. Ya, jadi saya coba merangkum pengalaman saya mengajar Al-Quran, 26 tahun saya mengajar Al-Quran, alhamdulillah, bukan saja hanya di Indonesia, tapi alhamdulillah juga sebagian besar, saya waktu juga banyak mengajar di Australia dan beberapa negara lainnya. Saya melihat selama 26 tahun saya mengajar Al-Quran, orang biasanya ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah, ya, melafalkan huruf-huruf hijaiyah, kesalahan itu tidak hanya dari yang kita pelajari kemarin di episode sebelumnya. Pertama, tidak bisa membedakan antara A dengan A, H dengan H, tidak mendesis pada kata safa, kemudian seringkali justru mendesis pada huruf jaza, dan belum bisa menebakkan huruf-huruf yang ketika berharokat fathah bunyinya O. Oleh karena itu, ini yang jadi fokus kita. Jadi sahabat Arsa sekali lagi, nanti kalau mengaji, kalau membaca Al-Quran, fokus pada rumus yang kita pelajari di episode sebelumnya. Ya, masih ingat bagaimana cara menghafalkannya? Ini pakai lagu pelanduk. Hafalkan pakai lagu pelanduk. Ya, bedakan a ha ha, desiskan kata safa, jaharkan jaza wa, tebalkan bunyi o. Hafal tidak?
Ayo coba sambil dihafalkan. Pertama apa? Bedakan a, ha, ha, desiskan kata safa. Yang ketiga, jaharkan jaza, wo, tebalkan bunyi o. Jadi sekali gini, hampir 80% sebetulnya, hampir 80, 70, 80% huruf hijaiyah itu biasa kita lafalkan. Ada lam, ada l, kita juga ada m, ada mim, ada m, ada nun, ada n. Hampir 70-80% huruf hijaiyah itu biasa kita lafalkan. Nah, sekali lagi kesalahan dalam melafalkan huruf hijaiyah, ini di sini biasanya. Ya, pertama sekali lagi bedakan ha, ha, desiskan kata safa, jaharkan jaza, wo, tebalkan bunyi o. Dan untuk poin yang pertama, bagaimana cara membedakan a dengan a, ha dengan ha, ini sudah kita bahas di episode kemarin. Bagaimana cara melafalkan a beda dengan a, beda antara ha dengan ha, ini telah kita lakukan di episode sebelumnya. Oleh karena itu kembali sahabat Arsa untuk mereview kembali episode sebelumnya, ya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau kemudian bermanfaat bagi yang lain pun jangan lupa untuk men-share-kannya, ya. Dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari yang berikutnya, rumus berikutnya adalah desiskan kata safa, desiskan kata safa, ya. Jadi selain bedakan a, ha, ha, yang berikutnya desiskan kata safa, ya, desiskan kata safa. Jadi fokus mulai hari ini sampai di episode berikutnya, fokus untuk memperhatikan huruf K, huruf Ta, huruf Sa, dan huruf Fa. Di mana ketika kita menemukan, kita melafalkan huruf tersebut K, Ta, Sa, Fa, harus ada udara yang mengalir, yang disebut dengan sifat al-hamas. Ya, apa itu al-hamas? Al-hamas itu secara bahasa artinya khafa, samar. Ya, al-hamsu lughatan al-khafa, artinya samar. Yang dimaksud dengan al-hamas dalam ilmu tajwid adalah jaroyanun nafasi dan nutki bil harfil mahmusah. Ya, yaitu mengalirnya udara. Jaroyanun nafasi, mengalirnya nafas atau mengalirnya udara saat melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, hurufnya, lihat sahabat Arsa di bawahnya ada huruf fa, ada huruf ha, huruf sa, ha, sya, kho, so, sa, ka, ta. Saya biasanya biar mudah mengingat huruf hamas itu disingkat menjadi hafsoh susah sakit. Nah, gitu kan ya, apa? Hafsoh susah sakit. Apa? Hafsoh susah sakit. Jelas jangan hafsoh susah sakit itu sin semuanya. Jangan sin semuanya. Hafsoh bisa coba apa? Hafsoh. Ha, fa, so, kemudian ha. Hafsoh. Ya. Kemudian berikutnya susah, ya, susah pakai sya, susah pakai kho, susah, kemudian pakai sakit. Hafsoh susah sakit. Nah, itu huruf-huruf hamas, ya. Nah, sisanya nanti selain hafsoh susah sakit, nah ya, selain hafsoh susah sakit, maka berarti hurufnya tidak boleh mendesis. Ya, yang nanti disebut dengan sifat jahar. Nanti insya Allah di episode berikutnya akan kita pelajari. Nah, kita akan fokus sekarang kepada huruf-huruf yang memiliki sifat hamas terlebih dahulu. Huruf-huruf yang ketika dilafalkan, sekali lagi huruf tersebut kalau dilafalkan dia mendesis. Ya, bahkan kita tidak bisa melafalkannya untuk huruf-huruf tertentu secara umum kecuali dengan mengalir udara. Coba praktekkan sahabat Arsa, coba ucapkan huruf sa, coba assa. Coba praktekkan gimana? Assa. Ada udara yang mengalir kan ya, assa. Bahkan kita susah melafalkan huruf sa kecuali mengalir udaranya. Ada yang bisa mencontohkan tidak? Mengucapkan huruf sa tapi tidak mengalir udaranya. Ada yang bisa mencontohkan coba assa tapi udaranya jangan mengalir. Kalau ada yang bisa melakukannya, saya kasih hadiah nanti. Gitu kan ya. Ada yang bisa, atau huruf ha, coba aha. Coba sambil dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan di rumah. Coba aha. Ada yang bisa melafalkannya tanpa mengalir udara nggak? Coba tahan udaranya, gimana? Bisa nggak? Aha, tapi ditahan udaranya, ada nggak? Ada yang bisa? Nggak bisa. Itulah yang disebut dengan karakteristik huruf. Jadi sifat asli yang senantiasa lengket pada huruf. Ya, hak huruf yang senantiasa menyertai huruf kapanpun dimanapun huruf sin itu senantiasa mengalir udaranya, ya, senantiasa mengalir nafasnya, assa, asi, asu, basa, mengalir, ya, secara otomatis. Nah, itu disebut dengan sifat al-hamas. Nah,
Perhatikan sahabat Arsa, saya memberikan ada huruf-huruf tertentu yang dikasih warna merah. Lihat ada huruf yang dikasih warna merah kan ya. Nah, huruf yang dikasih warna merah itu yang sering kali terlupakan. Kalau huruf yang sisanya yang tidak diberi warna merah itu otomatis asa, aha itu tidak pernah salah. Tapi huruf yang saya kasih warna merah itu seringkali terabaikan kalau huruf tersebut memiliki sifat yang namanya al-hamas. Ya, di mana huruf-huruf yang tadi ya huruf fa atau disingkat tadi kata safa, ya kata safa, kalau dilafalkan harusnya sama dengan huruf sa, sama dengan ha, harus senantiasa mengalir udara. Jadi bukan tak, bukan ka, bukan apalagi pak gitu kan ya, ada yang tertentu yang bacanya huruf F jadi P, alam tarokai papa ala rabbuka bi asabil pil gitu kan ya. Nah, jadi tidak F bukan F tapi alirkan udara, bukan juga F. Ada juga orang yang pas makhrajnya ya dengan menyentuhkan ujung lidah ujung gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam, tapi udaranya nggak ngalir up idah ya up idah bukan up idah tapi af ya, jadi ucapkan mengalir udaranya af ya af, jadi bukan fa tapi fa ya. Berarti kan huruf k itu caranya dengan mengangkat bagian pangkal lisan kita ke langit-langit yang agak ke belakang ya, disentuhkan dengan wilayah k itu dengan langit-langit yang lembut dan langit-langit ada yang bagian keras ya. Ada langit-langit yang lunak dan keras. Nah, sekaligus jadi pangkal lisan kita disentuhkan di situ. Ak, ka. Coba praktekkan, coba ak, ka. Kemudian ketika dilafalkan jangan lupa untuk mengalirkan udara. Coba ka. Jadi bukan ka tapi ka. Bukan ti tapi ki. Ada udara yang ngalir. Coba ki. Ku, bak. Sekali lagi perhatikan ka, ki, ku, bak. Ya, itu cara melafalkan huruf K. Kemudian yang berikutnya huruf ta. Huruf ta di episode sebelumnya sudah saya bahas kalau melafalkan huruf ta dengan cara menyentuhkan ujung lisan kita dengan gusi. Jangan lupa ketika melafalkannya ada udara yang mengalir. Tadi sebut dengan sifat apa? Al-hamas. Jadi bunyinya bukan ta tapi ta. Bukan ti tapi ti. Bukan tu tapi tu. Ya, bukan bat tapi bat. Ada udara yang ngalir bat. Simpelnya kalau ingin melafalkan huruf ta, mah lihat aja lah para artis ya. Artis-artis itu kalau nyanyi biasanya bukan ta tapi ta. Coba aja cek kalau artis nyanyi bukan ta tapi ta. Contoh misalkan mencintaimu, gitu kan ya. Mencintaimu bukan pakai tak tapi tak mencintaimu, tak tak. Ya kalau pakai tak pasti nggak enak ya, dan jangan dipraktekkan. Kalau pakai tak pasti nggak enak saya nggak tega ini, nggak tega saya gitu ya. Tapi yang jangan kalau orang nyanyi itu pakai tak mencintaimu jadi ta ti tu bat. Barangkali seperti cara melafalkan huruf ta ketika baca Al-Quran. Jadi bukan tabat, tapi tabat. Ini sudah kita pelajari di episode sebelumnya. Ya. Baik, yang berikutnya adalah huruf sa. Huruf sa juga sama. Caranya, selain mendesis, dia keluar dengan cara menyentuhkan ujung lisan dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Ya, jadi sentuhkan ujung lisannya dengan dinding dua gigi seri bagian atas, kemudian didesiskan asa. Coba asa. Asi, asu, basa, basi, basu. Ya. Nah, ini cara melafalkan huruf sa. Ujung lisan sekali lagi nyentuh dengan dinding dua gigi seri bagian atas, kemudian berikan sifat al-hamas. Hamas tadi apa? Jaroyanun nafasi anda nukbil harfil mahmusah. Mengalirnya udara saat melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat hamas. Di antaranya huruf sa. Jadi bunyikan asa. Kemudian satu lagi apa? Huruf fa. Kata safa. Jadi fa juga sama, bukan pak, tapi fa. Ada udara yang ngalir. Fa. Afa. Fa, fi, fu, baf. Ya, jadi bukan pa, pi, pu gitu kan, bukan pa, pi, pu gitu kan. Ya, tapi fa, fi, fu, baf, afa, ya, afi, afu, ya. Makanya dibiasakan nanti kalau pengen cepat fasihnya, dibiasakan sehari-hari pakai fa. Mas, ini berapa sih? Nah, berapa. Jadi bukan lagi berapa, nanti coba berapa. Biar kita terbiasa huruf fa-nya supaya tidak jadi pak lagi. Jadi berapa. Nah, ini berapa. Ya. Nah, ini barangkali materi kita.
fokus sekali lagi dari mulai hari ini sampai di Arsa Mengaji episode berikutnya, ya insya Allah di episode ke-7, fokus untuk memperhatikan huruf ta, ka, sa, fa. Atau disingkat apa tadi? Ka, ta, sa, fa. Selain apa kemarin di episode sebelumnya? Bedakan ha, ha. Kemudian desiskan ka, ta, sa, fa. Ya. Dan kita akan sama-sama praktekkan dua bahasan tentang karakteristik huruf, bedakan ha, ha, dengan desiskan ka, ta, sa, fa dalam satu surat dalam Al-Quran, surat favorit kita bersama. Gitu kan. Kenapa surat favorit? Karena surat terpendek di dunia. Nah, ini surat terpendek. 3 ayat sama dengan Al-Asr, cuman jumlah katanya lebih sedikit Al-Kautsar dibandingkan Al-Asr. Kita akan coba praktekkan bagaimana tadi ha, kemudian ka, ta, sa, fa. Jangan lupa untuk tetap memanjangkan setiap melafalkan huruf-huruf panjang, tapi tidak kepanjangan caranya supaya tidak kepanjangan di ayun suaranya. Jadi selamanya kalau ada alif, ya, waw, ayu, ayun saja. Ayun saja. Ingat materi sebelumnya. Kecuali ayu di atasnya bendera. Kecuali kalau di atas alif ya wawunya ada bendera. Kalau ada bendera maka panjangkan. Ya, kalau di atas alif ya waw ada bendera baru panjangkan. Selama di atas alif ya waw tidak ada tanda bendera, maka selamanya dari mulai Al-Fatihah sampai Anas diayunkan suaranya supaya tidak kepanjangan. Terus yang kedua, kalau ada mim nun tanwin yang berwarna, sahabat Arsa ini kemarin masih banyak gitu kan yang membaca mim nun tanwin yang berwarnanya sering tergesa-gesa. Ya, ingat setiap ada mim nun tanwin yang berwarna disingkat mana berwarna. Jangan lupa rumusnya tahan. Mana berwarna tahan. Jadi tahan dulu di rongga hidung, ya, kadarnya dua harokat. In gitu ya. Inna gitu kan. Jadi tahan di rongga hidung, ya, kadarnya dua ketukan, dua harokat, tidak tergesa-gesa. Ingat, mana berwarna tahan. Yang pertama ayu, ayun saja. Yang kedua, mana berwarna tahan. Nah, bab huruf sekali lagi fokus bedakan antara ha, ha. Kemudian pastikan mendesis suaranya ketika melafalkan ka, ta, sa, fa. Baik, saya contohkan dari mulai ta'awudzu, kemudian basmalah nyambung dengan ayat pertama di surat Al-Kautsar. Ya, disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, tidak lagi a'udzu, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di bismillah ini ada huruf H dan H yang jadi bahasan kita hari ini, ya. Pastikan H dengan H-nya berbeda. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak ada bedanya. Harusnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. H dengan hanya, hi dengan hi. Yang pertama bismillahi, yang terakhir rahim. Hi dengan hi. Bedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ayat yang pertama. Jangan lupa tahan. Lihat ada nun yang diberi warna. Ya, ada nun yang diberi warna. Jangan lupa untuk ditahan, tidak tergesa-gesa. Jangan inna, bukan inna tapi hitung. Boleh dengan menggunakan jari kita. Setelah 2 baru nah. Ya, karena di episode sebelum-sebelumnya ini masih banyak sekali lagi yang belum paham kalau gunnah itu tidak boleh tergesa-gesa, kadarnya 2 harokat. Perhatikan sekali lagi. Setelah 2 ketukan n-nya baru kemudian ya. Jadi jangan inna, bukan, tapi baru kemudian ya. Na-nya perhatikan di atas ada bendera. Di atas na-nya ada bendera. Ingat, kecuali ayu di atasnya bendera. Alif ya waw itu ayun, kecuali di atas alif ya waw ada bendera maka panjangkan. Jadi bacanya inna. Nah, setelah panjang masuk ke a'tayna. A'ta juga bahasan kita yang telah kita tuntas membahasnya di episode kelima sebelumnya. Bedakan antara a dengan a. Jadi jangan a'ta. Jadi kesalahan pada ayat pertama ini seringkali hamzah dan ainnya nggak beda, sering jadi a'ta atau a'ta. Ya. Kalau bukan a'ta, ainnya terpengaruh oleh hamzah, kemudian atau hamzahnya terpengaruh oleh ain jadi a'ta. Jadi 2 kemungkinan salah, a'ta atau a'ta. Ya. Nah,
tegas di sini bedakan antara a dengan a. Perhatikan baik-baik ya. Saya contohkan bagaimana pertama huruf a dulu a, kemudian ain kalau mati itu a, gitu kan? A, po, a, po, a, po, a. Jadi a dulu a. Kalau dipanjangkan gitu a, po, ya. Karena ketika berbicara bedakan a, ha, ha, yang paling sulit memang ini ketika bertemu hamzah dengan ain mati. Yang paling sulit di sini. Makanya latih terus agar jelas beda antara hamzah dengan ain ya. Perhatikan a'tainakal a'tainaka. Ka, ingat materi kita huruf ka hari ini pastikan mengalir udara ka. Kal kausa ka ka kemudian ujungnya sa ka ka sa mendesis ada udara yang mengalir ya. Perhatikan sekali saya contohkan. Inna a'tainakal kausar. Kausar. Ka, kausa. Sa juga mendesis. Kausa. Ya. Sekali lagi. Inna a'tainakal kausar. Kausar. Bisa ya? Baik, ayat kedua perhatikan. Fasholli li rabbika wanhar. Kesalahan yang paling sering pertama, hati-hati fasholli. Li-nya tidak ada tanda panjang. Nah, sering orang panjang fasholli li. Nggak boleh. Ingat kalau tidak ada tanda panjang, jangan dipanjangkan. Pendek aja langsung. Fasholli li fasholli li. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian hati-hati dengan fa-nya, tadi sudah. Fa itu harus mendesis, bukan pasoli, bukan pasoli, ya, busoli, pasoli. Tapi fa, falsoli li rabbika. Ka-nya jangan lupa mendesis. Rabbika wanharu. Ha-nya bedakan dengan ha, tadi sudah. Ya bukan wanhar, tapi wanhar. Kayak orang kepedesan. Jadi kalau teman-teman sahabat-sahabat Arsa ingin fasih melafalkan huruf H, kesempatan nanti kalau makan seblak, ya suka seblak, tahu seblak. Kalau makan seblak kepedesan, nah itu saat yang tepat untuk melatih huruf H. H, ya, he, hu, ya. Kalau ingin lebih fasih, seblaknya yang level 10, wah, gitu kan, muncrat dah, gitu kan. Ya, itu persis bagaimana ketika kita kepedesan, itulah huruf H. H, he, hu. Atau sahabat Arsa ketika mengatakan sah, coba, kan nggak mungkin pakai sah. Bukan sah, tapi sah. Ayah, ini sah, tidak yah. Sah, atuh mamah, gitu kan. Kalau langsung atuh mamah, gitu, pakai ha itu. Sah, ha, ah, gitu ya. Jadi wan ha, bukan wan har. Wan har. Falsalli li rabbika wanhar. Ya. Kemudian terakhir perhatikan inna syani'aka huwal abtar. Ha, bukan huwal tapi hu. Jangan lupa in-nya tahan. Ya, kesalahan yang paling banyak ayat ketiga ini adalah in-nya sering tergesa-gesa. Inna, harusnya inna syani'aka. Kita masih fokus di hamzah, ain, ha, ha, ka, ta, sa, fa, ya. Jadi kalau menemukan huruf-huruf tersebut maka pastikan kita fasih melafalkannya. Ya, bertahap akan kita perbaiki terus. Bertahap kita akan perbaiki dengan cara yang mudah. Jadi fokus kepada kesalahan yang terjadi dan sempurnakan cara membacanya dengan memberikan sifat-sifatnya. Ya, penuhi karakter yang dimiliki oleh setiap huruf. Ya. Perhatikan sekali lagi ayat ketiga, inna syani'aka, bukan syani'aka. Ini sering banget syani'aka. Bukan syani'aka, bukan syani'aka, bukan syani'a, bukan syani'a, tapi syani'aka, syani'aka, ni'aka bukan ni'aka. Ya, inna syani'aka huwal, bukan huwal, hu. Biasa bilang tahu, ya. Jadi kalau nanti bilang tahu bukan, kan bukan tahu, bukan tahu, bukan juga tahu, biasa tahu, tahu bulat kan gitu ya. Tahu bukan tahu, tapi tahu bulat kan gitu ya, digoreng gitu. Jadi ngucapinnya bukan tahu tapi tahu. Coba deh nanti ya sambil relax gitu kan ya, dirasa-rasa huruf H itu beda dengan H. Kalau H ayah ini sah, kalau hu tahu ya. Nanti coba sering-sering nyanyi tadi ya, tahu, hu, tahu,
bukan tahu, tahu. Sama di sini bukan hu tapi huwal. Inna syani aka huwal abtaru. Abta. Kita fokus di taknya dulu. Tak. Roknya boleh salah dulu, silakan boleh salah. Sebelum kita bahas, maka hurufnya boleh salah. Yang sudah dibahas tidak boleh salah. Diusahakan tidak salah. Ya, jadi apa-apa yang telah kita pelajari dari episode 1 sampai episode kelima, ya, yang silakan nanti bisa direview kembali yang barangkali di episode sebelumnya tidak hadir, ya, silakan dicek nanti di YouTube-nya CT Arsa Foundation, dan jangan lupa untuk senantiasa subscribe supaya tidak kelewat nanti video-videonya, like dan dikasih komen dong biar semangat kita terus, dan share kalau seandainya video itu bermanfaat, ya. Jadi kembali, materi yang telah dipelajari usahakan tidak salah. Ya, di ayat ketiga ini perhatikan nun tidak boleh salah, a tidak boleh salah, ka juga sama, ha termasuk terakhir ta. Inna syani anka huwal abtaru. Inna syani anka huwal abtaru. Saya contohkan dari awal lengkap sampai akhir. Simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini contoh Al-Kautsar, ya. Silahkan nanti baca oleh sahabat Asa dan fokus kepada materi yang telah kita pelajari. Dan hari ini fokus pada huruf ka, ta, sa, fa. Rumusnya apa? Desiskan kata safa. Dan episode sebelumnya jangan lupa bedakan a, ha. Hari ini perhatikan desiskan kata safa. Fokus cari huruf ka, ta, sa, fa. Nanti kalau sahabat Arsa menemukannya, jangan lupa untuk mengalir udaranya. Demikian barangkali Mbak Nana, silakan barangkali ada yang sahabat Arsa tanyakan atau mencoba praktek surat Al-Kautsar ini. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah kita telaah sama-sama ya, sudah kita pelajari sama-sama dari Ustadz Abu Robani hari ini surat terpendek di Al-Quran yaitu Al-Kautsar. Tapi Ustadz, walaupun pendek, ini tantangannya banyak sekali nih Ustadz ya, mulai dari matnya ada, mulai dari dengungnya ada, nun mati ya kan, bendera-bendera di atas huruf ada, lalu membedakan huruf-huruf yang sebelumnya nih, episode sebelumnya ada, dan hari ini karakter Al-Hams juga ada. Jadi seperti yang Ustadz bilang, walaupun belajarnya setiap hari Jumat, tapi berlatihnya harus setiap hari. Nah, ini beberapa ada yang mau mencoba untuk mengaji nih Ustadz nih, surat Ya. Al-Kautsar. Yang pertama ada Molly Rohyani. Ibu Molly, Teteh Molly, Kakak Molly, boleh dihidupkan suara dan videonya? Siap. Boleh sapa kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dari mana Bu, saya lupa? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Sudah siap untuk membaca Al-Kautsar? Insya Allah dicoba Pak Ustadz. Iya, silahkan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sebelum lanjut jangan lupa bismillahnya tidak kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Diayunkan supaya tidak kepanjangan. Jangan bismillah. Tapi ini memang sudah mendarah daging ya di kita ini ya. Sudah mendarah daging kalau bismillah itu bismillahir. Kebiasaan lama. Nggak nyadar karena memang lama dan sifatnya umum tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan ya, padahal itu bagian dari allahan itu adalah kesalahan dalam baca Al-Qur'an ya. Jadi tidak kepanjangan Bu, bismillahirrahmanirrahim gitu ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Mhm. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, alhamdulillahi barakallahu fiik. Ibu sudah lancar. Ada beberapa catatan yang akan nanti saya sampaikan ya. Terima kasih dulu telah mencobanya. Nah, nanti catatan Ibu masih nanti fokus kalau di episode kita Arsa Mengaji itu ada di episode pertama, yaitu berkaitan dengan masalah panjang pendek. Jadi kalau tidak ada tanda panjang, pendekkan. Kalau ada tanda panjang, panjangkan tapi tidak kepanjangan, ya. Dan tadi pun saya sudah mengingatkan tidak falsoli. Nah, tadi sudah diingatkan Bu Moli. Ya, tadi saya sudah ingatkan falsoli, li-nya tidak kepanjangan, tidak falsoli li rob, ya. Tapi falsoli li rabbika wanhar. Ya, kemudian kalau ada tanda panjang itu 3 alif ya mati waw mati, panjangan tapi tidak kepanjangan. Nah, Ibu masih kepanjangan syani akan nggak boleh. Ya, tidak syani tapi syani angka huwal abtar. Syani, ya. Kalau tidak ada falsalli li. Nah, ini jadi prioritas Ibu untuk diperbaiki ya. Perhatikan sekali lagi panjang pendek. Jadi kalau baca Quran perhatikan panjang pendek. Kalau tidak ada huruf panjang, huruf mad, alif ya mati waw mati, hurufnya 3 alif ya mati waw mati biar mudah diingat disingkat jadi ayu. Ya, kalau ada ayu, alif, ya, wawu, maka panjangkan. Kalau tidak ada, sekali lagi pendekkan. Dan kalau membaca alif, ya, wawu, tidak kepanjangan, supaya tidak kepanjangan, diayunkan suaranya, kecuali kalau di atasnya ada tanda bendera, baru kemudian panjangkan suaranya. Terima kasih Bu Muli. Ya, silakan yang berikutnya. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu Moli sudah mencobanya. Terus semangat ya Ibu untuk berlatih agar tepat seluruh materinya. Oke, yang kedua Ustadz ada Elmainis Delwati. Boleh dihidupkan video dan suaranya Ibu Mainis, Kakak atau Teteh? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Iya, Assalamualaikum Pak Ibu. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elmaini. Dari mana, Bu? Dari Bandung Pak Ustadz. Oh, dari Bandung. Alhamdulillah. Sudah siap, Ibu? Insya Allah. Silahkan dicoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi barakallahu fiik. Ibu Elmaini, mantap. Alhamdulillah. Bu ya, tinggal koreksinya dari saya. Mungkin ini di bahasan di episode yang kedua. Ya. Di episode kedua saya membahas tentang kesalahan-kesalahan umum. Episode ketiga, Deng. Nah, gitu kan. Silakan nanti dicek di episode ketiga ya di Arsa Mengaji. Saya mengajarkan tentang huruf vokal yang sempurna. Ya. Nah, coba nanti Ibu fokus ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah, huruf berharokat fathah terutama, maka vokalnya sempurna. Jadi Ibu tadi ketika melafalkan huruf, ada huruf-huruf yang terpengaruh oleh huruf berikutnya. Biasanya ini terjadi kalau berhadapan dengan huruf tebal, ya, atau berhadapan dengan ikhfa. Jadi huruf ketika berhadapan dengan huruf tebal atau huruf ikhfa, seringkali huruf itu tidak terjaga vokalnya. Contoh misalkan tadi wanharu, haur, kausaru, ya, abtar, bukan tor tapi taru, ya. Jadi bukan inna bukan tapi sebenarnya a'tainakal kau, jangan kausar. Terutama tadi huruf sor. Wanhar, bukan wanhar. Wanhar. Jadi hanya sempurna wanhar. Ya inna syani anka huwal abtar, bukan abtar. Nah, jadi terdengar tor, hor, tor. Jadi vokal A-nya nggak sempurna jadi so, bukan ho gitu kan ya. Bukan to, tapi ta, ha,
kausa, wanha, abta. Jadi sempurna ya, kausa gabung dengan ro tebal, kausaru, wanharu, ya, abtaru. Nah, nanti insya Allah bab tebal nanti ada di episode-episode berikutnya. Tebalkan bunyi o, gitu kan ya. Semua huruf yang berharokat fathah bunyinya seperti o itu harus tebal, Bang. Ya, nanti ada materi khusus tentang tebalkan bunyi o, semua huruf yang bunyi fathahnya o sekali lagi tebal. Tapi nanti sekali lagi kesalahannya seringkali itu mempengaruhi huruf sebelumnya. Abtar, wanhur, ya, maghdu, waladdo. Ya, surat Al-Fatihah aja sering ghairil maghdubi alaihim walad, sering jadi walad, bukan wala, bukan wala, bukan wala tapi wala, ya, wala, la-nya sempurna kemudian masukkan dha-nya tebal, wala, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai nanti di episode berikutnya kita akan terus tuntaskan bagaimana cara baca Quran yang tartil dengan cara yang mudah dan menyenangkan dalam metode Quantum Reading Quran, insya Allah. Ibu Elmaini, terima kasih telah mencoba dan ditunggu di episode berikutnya ya. Dicoba lagi dan diperbaiki tentunya ya bacaannya. Sampai mudah-mudahan nanti setiap pertemuan semakin membaik tilawahnya ya. Baik, masih ada? Ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan lebih baik ya Bu ya, terus berlatih. Ada Ustadz, yang ketiga ada Faizah Zuhdi. Boleh dibuka video dan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak dan Ustadz. Ya. Dari mana Bu Faizah? Saya di Bekasi Ustadz. Oh, di Bekasi, Ya, alhamdulillah. Ini pertama Bu? pertama kali mencoba praktek, tapi dari episode kedua sudah bergabung di Arsa Mengaji. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya berani sekarang untuk mencoba ya. Ini Iya mudah Ustadz, sekali insya namanya Allah. gitu. Ini memang mudah. Baca Quran itu sudah ada jaminannya. Laqad yassarnal Quran. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, kata Allah. Ya, silakan Bu Faizah untuk mencobanya. Baik, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fi. Bu Faizah sudah bagus suaranya. Huruf-hurufnya juga sudah bagus. Cuma dari ta'ud, saya boleh minta sekali lagi ta'ud tidak? Coba ta'ud aja. Ta'udnya coba. Bisa dicoba lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh iya. Kalau tadi dengarnya au, jadi jangan au tapi au, tapi sudah diperbaiki barusan. Au, ainnya beda a dengan au tuh. Kalau tadi au tuh, jadi agak nyambung au tuh, ya. Yang lain sudah bagus sampai materi di episode sekarang, tinggal nanti perhatikan huruf-huruf tebal. Di episode berikutnya nanti ada tebalkan bunyi o, ya. Gunanya udah bagus, hamzah dan ainnya juga udah enak, kaknya juga sudah enak. Nah, latih coba dari sekarang ya, sebelum kita bahas, latih dari sekarang huruf ro-nya supaya tebal. Bukan al-kautsar ya, Bu Faizah tadi masih kautsar, wanhar, abtar. Ya. Harusnya ro-nya tebal. Abtaru, kautsaru, eru. Bunyinya eru. Ya. Makanya sering-sering dari mulai hari ini Mbak Fauzia, Mbak Faizah ya, dari sekarang coba rajin-rajin ke pasar. Ya, rajin ke mana? Pasar. Bukan pasar ya, tapi rajin ke pasar. Rajinlah ke pasar. Ya. Tapi hati-hati nyasaru nanti. Ya. Nanti mutaru di pasaru, nyasaru. Gitu kan ya. Bilang dibiasakan R-nya bukan R, bukan entar tapi entar, bukan entar sekali entaru. Mau kemana? Bentaru. Mana ke pasar, gitu kan ya. Nanti supaya nanti terbiasa al-kautsar bukan kautsar tapi kautsaru. Ya, arusa. Ikut program apa? Arusa. Pakai ro-nya tebal, arusa. Kautsaru, wanhar, abtar. Tapi sekali lagi detailnya insya Allah nanti di episode berikutnya kita akan lengkapi materi kita karakteristik huruf, berkaitan dengan karakteristik huruf dengan mempelajari huruf-huruf tebal. Tebalkan bunyi, bagaimana? Ya, insya Allah nanti akan kita bahas pada saatnya tentunya. Terima kasih Bu Faizah ya, selamat berlatih kembali, insya Allah ditunggu lagi di episode berikutnya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu Faiza, terima kasih sudah stay dari episode 2 ya. Mudah-mudahan terus sehat dan semuanya terus sehat sampai episode-episode berikutnya. Oke Ustadz, seperti biasa kalau di runut nih semuanya banyak banget Ustadz yang mau praktek kaji. Tapi izinkan saya teman-teman yang belum atau partisipan yang belum punya kesempatan hari ini bisa di kemudian hari ya. Satu pembaca terakhir nih Ustadz, kalau dari tadi sepertinya kita mendengar suara dari kaum Hawa, terakhir deh dari kaum Adam nih sekali. Ada Hamdan Hariri. Boleh dibuka video dan unmute dulu Bapak Hamdan atau Mas Hamdan, Kak Hamdan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hamdan dari mana? Dari Tangerang Ustaz. Tapi kayaknya dari wilayah gunung mana gitu. Oh itu background-nya. Background-nya. Iya, Mas Hamdan sudah siap? Insyaallah Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi barakallahu fiik. Mas Hamdan, alhamdulillah luar biasa. Sudah bagus, huruf-hurufnya juga saya kira nggak banyak dan terjadi PR ya. Kembali sama dengan tadi Mbak Faizah untuk memperhatikan next gitu kan, huruf-huruf tebal. Dari mulai bismillah dia harusnya rohnya mulai tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rohnya tebal tapi tidak mempengaruhi nanti huruf hi dan ni-nya. Tidak bismillahirrahmanirrahim, bukan ne, tapi ni. Ya jaga supaya ni-nya, hi-nya tetap tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga tadi secara umum sudah bagus. Latih kembali huruf-huruf tebalnya. Kautsar, ya. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Fasholli li so juga tebal. Fasholli li rabbika wanhar. Apa saja yang harus tebal dan bagaimana cara menebalkannya. Nah, sekali lagi nanti akan kita bahas karena ya di episode berikutnya. Tapi secara umum alhamdulillah sudah cukup bagus tilawahnya, tinggal diistiqomahkan. Ya, istiqomahkan dan nanti saya tunggu di surat-surat berikutnya karena bisa jadi hari ini bagus gitu ya, gunanya tidak ketabrak, tapi di surat yang lain bisa jadi masih ketabrak. Ya, maka saya ingin memastikan dengan cara apa? Banyak praktek. Oleh karena itu nanti ditunggu di episode berikutnya untuk mempraktekkan di surat-surat berikutnya insyaallah. Ya, demikian Tukang Hamdan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuntas sudah ya Ustadz ya para partisipan yang sudah berkenan untuk mencontohkan atau belajar mempraktikkan surat Al-Kautsar ini. Ya Ustadz, sebelum kita menutup nih Ustadz materi hari ini, seperti yang sudah-sudah ya kita coba mentadaburi ayat-ayat Al-Quran atau surat pendek yang Ustadz contohkan kepada kita di pagi hari ini. Kalau yang lalu ada surat Al-Lahab di mana Allah mengkisahkan atau menceritakan bagaimana kisah Abu Lahab dan juga istrinya. Nah, hari ini ada surat Al-Kautsar. Ustadz Abu Robani berkenan untuk menjelaskan Ustadz apa kandungan surat Al-Kautsar. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kautsar ini adalah satu di antara 3 surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada baginda Nabi dengan tujuan untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda Nabi dalam keadaan yang sedih ya luar biasa ya. Insyaallah nanti sesaat kita akan bahas surat Ad-Duha dan surat Al-Nashrah ya, Al-Insyirah. Itu 2 surat pertama yang diturunkan khusus kepada Nabi, dan satu surat lagi yang memang diturunkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Kautsar ini ya, dimana kalau kita lihat latar belakang turunnya Al-Kautsar ini karena orang-orang Quraisy mengejek Nabi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh putra beliau.
ya kan pasti sedihnya luar biasa, ditinggal wafat oleh putra beliau, maka kesedihan beliau Rasulullah SAW semakin bertambah tatkala orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar. Itu ejekan kepada Rasulullah SAW. Kata-kata abtar ini untuk menunjukkan orang yang sudah tidak lagi punya keturunan. Tandanya nasabnya akan terputus. Nasabnya akan terputus. Kalau tidak punya anak laki-laki, nasabnya akan terputus. Rasulullah SAW punya anak dari Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan. Ya, ketika disebutkan Hasan bukan Hasan bin Fatimah bin Muhammad, tapi Hasan bin Ali. Ya, maka Rasulullah SAW diejek oleh mereka abtar, Muhammad abtar. Biarkan saja dia berlaku seenaknya. Kenapa? Karena dia abtar. Muhammad nanti pasti akan dilupakan oleh manusia. Muhammad abtar, Muhammad pasti akan dilupakan oleh orang lain. Ya. Nah, atas ejekan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Nabi dengan menurunkan Al-Kautsar ini. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Ya Muhammad, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak. Ada berbagai macam penafsiran tentang Al-Kautsar. Ya, apa yang disebut dengan Al-Kautsar? Ada yang mengatakan Al-Kautsar ini dari kata kasrah, artinya banyak, nikmat yang banyak. Ada juga yang menafsirkan secara khusus bahwa Al-Kautsar ini adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW kelak di padang mahsyar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, telaga Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulullah SAW kelak di padang mahsyar, yang Nabi menggambarkan bejananya disiapkan, saking banyaknya bejana di telaga Al-Kautsar, kata Nabi, itu sebanyak bintang yang kalian lihat di langit pada malam hari. Ya, jadi banyaknya bejana di telaga Al-Kautsar itu, dan setiap orang satu. Ya, setiap orang satu bejana. Tidak ada satu bejana dipakai oleh dua orang, apalagi lebih dari dua orang. Satu orang satu bejana. Dan banyaknya bejana itu, kata Nabi, sebanyak bintang di langit tatkala malam hari. Begitu banyaknya bejana tersebut. Ya. Nah, salah satu keistimewaan telaga Al-Kautsar nantinya adalah bahwa setiap orang yang meminum air dari telaga Al-Kautsar, kata Nabi, maka dia akan tidak akan merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Jadi kebayang, sahabat Arsa, ketika manusia dibangkitkan dari alam barzah, ya, manusia digiring oleh para malaikat untuk menuju padang mahsyar, tidak ada lagi naungan. Ya kan, nanti langit akan dibelah, matahari kemudian didekatkan jaraknya hanya beberapa mil saja. Manusia berjalan dengan cara yang berbeda-beda. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Berbeda-beda, bermacam-macam manusia menuju padang mahsyar. Yang jelas itu kondisi yang sangat sulit. Manusia di padang mahsyar pun gitu kan, matahari dalam jarak yang begitu dekat, manusia begitu kehausan yang luar biasa. Nah, dahaga orang-orang beriman umatnya Rasulullah SAW itu akan hilang tatkala meminum dari telaga Al-Kautsar itu. Ya, jadi kata Allah, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kami ya Muhammad telah memberimu Al-Kautsar. Ya, nikmat yang banyak. Tafsiran pertama, ada yang mengatakan sungai di surga, ada yang mengatakan telaga yang janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengingat-ingat nikmat. Sama nanti polanya dengan surat Ad-Duha dan surat Alam Nashrah laka sadrak. Oleh karena itu, tatkala kita bersedih, ya sahabat Arsa, tatkala kita bersedih, karena episode kehidupan senantiasa akan Allah pergilirkan dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita bahagia, tapi yakinlah kebahagiaan akan jauh lebih mendominasi hidup kita dibandingkan dengan kesedihan. Ayo jujur, ya kalau kita sedih, pasti kebahagiaan jauh lebih banyak Allah berikan kepada kita. Kalau kita hati pernah sempit, yakinlah hati kita lebih banyak Allah lapangkan dibandingkan dengan sempitnya. Kalau kita sakit, maka ingatlah sesungguhnya sehat kita jauh lebih banyak Allah berikan dibandingkan dengan sakit kita. Oleh karena itu, tatkala kita dirundung kesedihan, kesempitan, gitu kan ya, masalah, kesulitan dalam hidup, maka yang harus kita lakukan adalah mengingat-ingat nikmat. Jadi solusinya adalah sekali mengingat-ingat nikmat. Jangan sampai kita lupa kenikmatan Allah telah Allah berikan kepada kita yang begitu banyak.
Ya, karena sekali lagi manusia ketika diberikan kesulitan, diuji dengan kesempitan, sering lupa sehingga seakan-akan menjadi manusia yang paling menderita sedunia gitu kan ya. Lupa dengan kenikmatan yang jauh lebih banyak Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Allah mengatakan la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan pernah menghitungnya. Ya. Nah, ini metode Allah Subhanahu wa taala dalam menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ingatlah nikmat yang begitu banyak. Nanti surat Ad-Duha juga sama. Ya alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wajadaka ailan fa'al. Itu hiburan. Allah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nikmat Allah yang telah begitu banyak diberikan kepadanya. Ya. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur atas begitu banyak nikmat. Hanya diuji dengan satu kesempitan, kemudian kita lupa untuk bersyukur. Ingatlah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji dengan ujian yang luar biasa. Awalnya Nabi Ayub adalah orang yang terpandang, orang yang memiliki harta yang banyak, keturunan yang soleh dan soleha, banyak keturunannya. Tapi kemudian setan datang kepada Allah, ya Allah, pantas Ayub bisa beribadah terus kepadamu. Kenapa? Karena dia kaya. Ya, aku yakin kalau hartanya ludes, gitu, kalau hartanya habis, dia akan lupa kepadamu. Allah ujilah Ayub gitu kan. Awalnya dia seorang konglomerat, kemudian berubah menjadi cukong melarat gitu kan ya. Dari konglomerat kemudian berubah menjadi cukong melarat. Tapi kemudian Nabi Ayub tidak berubah sedikit pun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai setan datang lagi, ya Allah, pantas dia tetap ibadah kepadamu. Kenapa? Walaupun dia tidak punya harta, ada penghibur anak-anak. Aku yakin kalau dia kehilangan anaknya, dia akan meninggalkanmu. Dia akan bersedih dan dia akan meninggalkanmu. Allah uji Nabi Ayub, maka anak-anaknya pun kemudian wafat satu demi satu. Ya, sehingga kemudian Nabi Ayub tidak lagi punya keturunan. Tapi ibadahnya kepada Allah tidak berubah ternyata. Sampai kemudian setan pun datang lagi, ya Allah, pantas dia masih terus taat kepadamu. Kenapa? Walau bagaimanapun dia sehat. Ya, kata setan, aku yakin kalau dia sakit dia akan berubah kepadamu. Sampai kemudian Allah menguji Nabi Ayub, maka kemudian Ayub diuji dengan sakit yang panjang, ya, 40 tahun, lama, sakit 40 tahun, penyakitnya dia mengatakan kusta. Sampai-sampai kalau mau berwudu pun Nabi Ayub tidak jarang untuk harus menyingkirkan ulat-ulat gitu, belatung yang keluar dari tubuhnya gitu. Menjijikan sampai kemudian diusir oleh masyarakat dan istrinya pun meninggalkan. Sehingga sendirian Nabi Ayub sebatang kara gitu kan dengan penyakitnya. Tapi berubahkah Nabi Ayub? Tidak ternyata. Dan kuncinya beliau istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah karena pandai melihat nikmat. Kata Nabi Ayub, Allah memberiku sehat 60 tahun. Aku diuji penyakit 40 tahun. Lebih banyak Allah berikan kepadaku sehat dibandingkan sakit. Maka Nabi Ayub pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sahabat Arsa, jadi sekali lagi jangan pernah melupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Karena Allah telah memberimu begitu banyak nikmat, ya Muhammad. Tadi secara khusus ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fasalli, maka salatlah sebagai wujud syukurmu, maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi salat dan berkurban adalah amal utama yang menandakan orang bersyukur atas segala nikmat. Berarti sebaliknya, kalau orang menyepelekan sholat, apalagi meninggalkan sholat, tidak mau berkurban, berarti ya dia bisa dipastikan adalah manusia yang tidak mampu bersyukur atas begitu banyak nikmat. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Makanya kita saksikan Rasulullah SAW hebat sholatnya. Bahkan sholat malam Rasulullah sampai bengkak kakinya. Kalau kita bengkak kaki untuk apa? Gitu kan, nonton gitu kan ya. Kalau Nabi sholat malam itu sampai kemudian membuat kaki beliau bengkak. Saking lamanya, panjangnya ayat yang dibaca, bengkak kaki Nabi. Ya, dan Rasulullah SAW pun tidak segan-segan untuk berkurban. Bahkan di Haji Wada Rasulullah SAW berkurban sampai 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ya, jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjukkan dengan hebatnya ibadah beliau, terutama bab sholat dan berkurban. Oleh karena itu sekali lagi, sahabat Arsa, yuk sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka istiqomahkan kita dalam menegakkan sholat. Dan jangan lupa nanti ketika saatnya tiba untuk berkurban, berkurbanlah.
Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu lah ya Muhammad huwal abtar, dia yang akan terputus dari rahmat Allah. Inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu dan membenci risalahmu, yang membenci ajaranmu, dialah kata Allah yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat mengejek, mencela, ya, apalagi sampai membenci Rasulullah SAW ataupun ajarannya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menuntun kita. Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita agar ada dalam diri kita terus rasa syukur atas berbagai nikmat, dan Allah mudah-mudahan senantiasa menuntun kita untuk mampu menunjukkan syukur kita dengan istiqomah melakukan sholat dan berkurban. Nah, ini barangkali isi kandungan surat Al-Kautsar. Dia ada surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan sekaligus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mampu mengambil ibrah yang banyak dari surat tersebut. Dan insyaallah pekan depan sahabat Arsa kita akan lanjutkan. Hari ini belajar a-a-ha-ha, mengingatkan a-a-ha-ha, kemudian kata safa. Insyaallah di surat berikutnya nanti, ya, di surat berikutnya kita akan praktekkan bagaimana cara menjaharkan jazadadha. Bedakan a-a-ha-ha, desiskan kata safa, jaharkan jazadadha. Ada jaharkan jazadadha. Jadi di episode berikutnya kita akan belajar jaharkan jazadadha. Apa itu jahar dan bagaimana cara melafalkan jazadadha yang benar, yang fasih, insya Allah kita akan bahas di episode berikutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan kembali di Arsa Mengaji di episode berikutnya. Demikian, barangkali terima kasih kepada seluruh partisipan, terutama Bu Anita yang terus mendukung kita di program Arsa Mengaji. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpun kita kelak dalam jannahnya sebagaimana Allah menghimpun kita dalam ruang kebaikan Arsa Mengaji. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu materi sudah selesai. Mentadaburi Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar juga sudah selesai. Subhanallah sekali ya Ustadz ya, kalau saya simak. Mudah-mudahan surat yang diperuntukkan hadiah khusus untuk Rasulullah juga bisa kita nikmati ya telaga Kautsarnya. Dan yang paling terpenting adalah dari isi pesan suratnya ini adalah mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur, meneladani Rasulullah, dan sebentar lagi Maulid Nabi, mudah-mudahan kita senantiasa bisa memuliakan beliau. Amin ya robbal alamin. Salawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, untuk tema berikutnya kita sudah tadi mendesiskan ya, artinya sudah mengeluarkan udara nih ketika mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Di minggu depan kita akan bahas menjaharkan huruf-huruf tertentu di hijaiyah, yaitu ada ja, za, zal, zo. Nah, itu nanti kita praktek di minggu depan ya bersama Ustadz Abu Robani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, terutama Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya Bu, sampai minggu depan bisa bergabung kembali di Arsa Mengaji. Kepada partisipan seluruhnya, baik yang sudah bertahan dari episode pertama ataupun yang baru bergabung, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diberikan kesehatan agar bisa bergabung di episode-episode berikutnya. Juga terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Abu Robani dan juga tim yang sudah meluangkan waktunya senantiasa menemani kita di setiap hari Jumat untuk belajar Al-Quran bersama di program Arsa Mengaji. Kita ketemu lagi ya di episode ke-7 dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus menonton YouTube kita, Instagram CT Arsa Foundation juga jangan lupa di follow. YouTube-nya di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Oke, kalau begitu kita sama-sama membaca doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nana sekali lagi mohon undur diri. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.